Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa, yang nantinya pembahasan ini akan berisi tentang proposal, laporan kemajuan, dan juga laporan akhir dari PKM. Materi yang saya bahas di video ini saya ambil dari buku pedoman PKM 2021. PKM merupakan salah satu wujud implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2021 di bawah pengelolaan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau BELMAWA, yang merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan juga mewujudkan ide-ide kreatif serta inovatif dari mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa itu dapat memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa dan juga pastinya prestasi perguruan tinggi dalam pemeringkatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak diluncurkannya PKM ini memperoleh respon positif baik di kalangan mahasiswa maupun pimpinan perguruan tinggi. Hal ini tercermin dari bertambah banyaknya jumlah perguruan tinggi yang ikut berpartisipasi dan proposal yang diunggah oleh mahasiswa masing-masing perguruan tinggi. Di sini ada tabel kriteria PKM. Jadi skema PKM itu di sini ada PKMR. Inti kegiatannya yaitu melakukan pengamatan berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Untuk keilmuannya, kriteria keilmuannya sesuai dengan bidang ilmu atau boleh juga lintas bidang yang dianjurkan. Kemudian di sini pendidikannya S1, kemudian jumlah anggotanya mahasiswanya itu berjumlah 3 sampai 5 mahasiswa per kelompok. Kemudian untuk pendanaannya yang didanai itu nominalnya adalah 5 sampai 10 juta dan ini luaran yang dihasilkan dari kegiatan PKMR. Begitu juga untuk PKMK, PKMPM, PKMPI, PKMKC, PKMGFK, PKMGT, dan juga PKMAI. Nantinya kita akan bahas masing-masing skema dari PKM ini. Yang pertama kita akan bahas PKMR atau PKM Riset. PKMR itu bertujuan untuk menumbuhkan minat dan kemampuan meneliti, pemahaman metode penelitian, dan juga cara menganalisis data, yang nantinya menghasilkan penelitian berkualitas dan berpotensi untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah dan berpeluang menghasilkan paten atau karya paten yang bermanfaat baik bagi masyarakat akademik maupun masyarakat luas. Untuk PKMR atau PKM Riset, nanti luaran wajib kegiatannya, yang pertama di sini mahasiswa diminta untuk membuat laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, dan juga artikel ilmiah. Selanjutnya PKMK atau PKM Kewirausahaan. Tujuan kegiatan dari kewirausahaan atau PKMK itu untuk memotivasi dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif dan juga inovatif sebagai bekal untuk berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. PKMK atau kewirausahaan itu diharapkan dapat menjadi cikal bakal kemunculan produk usaha di Indonesia sebagai karya mandiri bangsa. Nantinya bentuk luaran dari PKMK ini yang pertama ada laporan kemajuan, kemudian pembuatan laporan akhir, pembuatan artikel ilmiah, dan juga pastinya karena kewirausahaan berarti harus menghasilkan luaran berupa produk wirausaha. Ini adalah contoh-contoh judul PKM Kewirausahaan atau PKMK. Di sini ada pembuatan produk tote bag, kemudian ada juga pembuatan produk baju dan tas,
Kemudian di sini ada pembuatan jas hujan tas stylish dan lainnya. Yang pastinya produk-produk yang terpilih ini adalah produk-produk yang unik dan juga inovatif. Selanjutnya adalah PKM PM atau pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari PKM PM adalah yang pertama, memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang potret masyarakat atau mitra dari PM-nya atau pengabdian masyarakatnya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat mitra. Yang terakhir, menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni dalam menyelesaikan masalah tersebut. Luaran dari PKM PM atau luaran yang harus dibuat atau yang harus dihasilkan, yang pertama ada laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, artikel ilmiah, dan juga produk program berupa buku pedoman pelaksanaan program. Ini adalah contoh-contoh judul dari PKM PM, mitranya non-profit kalau untuk skema PKM PM. Di sini contohnya ada pemanfaatan daun pepaya serta biji mahoni sebagai pestisida kebun organik di salah satu desa di Kediri. Kemudian ada juga pelatihan public speaking. Kemudian ada juga sistem keamanan, pembuatan sistem keamanan demam berdarah untuk meningkatkan partisipasi PSN oleh masyarakat dan lain sebagainya. Selanjutnya PKM PI atau penerapan IPTEK. Tujuan dari PKM PI ini adalah memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi, membangun jejaring profesional dengan dunia usaha, dan juga mampu mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra usaha, dan juga menemukan solusinya berdasarkan IPTEK yang siap untuk diterapkan. Untuk luarannya, yang pertama ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan juga buku pedoman aplikasi produk IPTEK. Ini adalah contoh-contoh judul PKM PI. Yang pertama di sini ada judul pemanfaatan media sosial sebagai media promosi, serta perubahan packaging guna meningkatkan pemasaran pada UKM. Kemudian di sini juga ada optimalisasi petani tembakau di salah satu desa di Wonosobo sebagai langkah untuk menghadapi ASEAN Economic Community. Selanjutnya PKM KC atau Karsa Cipta. Tujuannya adalah kembangkan kreativitas dan juga inovasi dari mahasiswa berbasis IPTEK dalam upaya menghasilkan suatu produk, baik itu berwujud sistem, desain, model atau barang, prototipe, produk kesenian, aplikasi, produk literasi atau jasa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas atau instansi pemerintah ataupun dunia usaha. Yang nantinya luaran yang harus dibuat ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan juga prototipe atau produk fungsional atau juga produk digital atau virtual yang akan dihasilkan dengan batasan bahwa biaya untuk menghasilkan produk fisik maupun produk fungsional, sesuai dengan pendanaan yang disetujui. Selanjutnya, PKMGT atau gagasan tertulis. Tujuan dari kegiatan PKMGT adalah membudayakan kebiasaan peduli ke alam mahasiswa akan persoalan bangsanya, kemudian mendiskusikan dan juga menemukan ide untuk mengatasi atau memperbaikinya, kemudian mengkonstruksikannya dalam bentuk tulisan. Untuk PKMGT, luaran kegiatannya adalah gagasan kreatif yang memenuhi sifat-sifat PKMGT dalam bentuk artikel gagasan tertulis
yang memuat konten konsep perubahan atau pengembangan. Kemudian PKMAI atau artikel ilmiah tujuannya adalah menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis ilmiah untuk mahasiswa. Yang pasti karena jenis atau skema PKM-nya itu artikel ilmiah, berarti luaran dari kegiatan PKMAI ini adalah artikel ilmiah. Kemudian PKM GFK. Tujuannya adalah untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, kemudian memikirkan juga tata kelola yang futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Luaran dari PKM GFK itu berupa yang pertama video yang diunggah ke YouTube dengan isi tata kelola futuristik dan konstruktif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang mengandung solusi atas keprihatinan bangsa Indonesia. Kemudian laporan kemajuan dan juga laporan akhir. Ini adalah diagram tahapan atau proses PKM tahun 2021. Dimulai dari Belmawa menerbitkan pedoman PKM dan penetapan klasterisasi PT program PKM. Kemudian mahasiswa menyusun proposal dan juga selanjutnya evaluasi internal oleh perguruan tinggi, untuk operator perguruan tingginya mengunggah berita acara PKM 5 bidang. Kemudian mahasiswa mengunggah usulan proposal PKM-nya. Kemudian divalidasi oleh dosen pembimbing, kemudian pengesahan oleh pimpinan perguruan tinggi. Dan setelah pengesahan dilakukan penilaian proposalnya. Kemudian ditetapkan pendanaannya dan kontraknya. Selanjutnya, di sini penyaluran pendanaan atau insentif. Selanjutnya, setelah penyaluran pendanaan atau insentif, pelaksanaan PKM-nya atau pelaksanaan kegiatan PKM-nya dan mengunggah catatan harian. Mahasiswa mengunggah laporan kemajuan. Kemudian divalidasi lagi oleh dosen pendamping, disahkan kembali oleh pimpinan perguruan tinggi, dan Belmawa melakukan penilaian laporan kemajuannya. Setelah itu, penetapan pelaksanaan penilaian kemajuan. Kemudian penilaiannya di sini bisa dilakukan secara daring atau secara luring. Kemudian mahasiswa mengunggah laporan akhir, divalidasi lagi oleh dosen pendamping dan disahkan lagi oleh pimpinan perguruan tinggi. Selanjutnya penilaian laporan akhir, penetapan peserta PIMNAS, kemudian operator mendaftarkan peserta PIMNAS, dan mahasiswa mengunggah poster PKM, yang terakhir sampai dengan pelaksanaan PIMNAS. Untuk melihat format penulisan, sistematika proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir PKM dapat di-download buku pedomannya atau buku pedoman PKM tahun 2021 pada website simbelmawa.kemdikbud.go.id. Semua materi yang dijelaskan di video ini sumbernya juga diambil dari buku pedoman PKM 2021. Sekian penjelasan saya mengenai program kreativitas mahasiswa. Untuk yang sudah menyimak, semoga bisa dipahami, dan untuk informasi lebih detail dan lebih jelas, dapat juga mengakses website Belmawa yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya. Terima kasih.